Baik, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang prinsip kerja motor bensin dan juga motor 4 langkah, sekarang kita akan mempelajari tentang komponen utama mesin bensin. Apa saja komponennya? Kita langsung simak ke materi. Baik para siswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas materi tentang komponen utama mesin bensin. Apa saja komponen utamanya? Yang pertama adalah silinder blok. Silinder blok ini merupakan tempat piston bergerak naik turun untuk menghasilkan tenaga. Jadi di dalam silinder blok itu terdapat beberapa lubang yang menjadi tempat untuk piston. Nah, selanjutnya di dalam blok silinder juga terdapat water jacket, di mana ini menjadi tempat mengalirnya air pendingin untuk meminimalisir terjadinya panas pada blok silinder. Nah, selanjutnya adalah silinder head atau kepala silinder. Pada silinder head ini terdapat katup masuk dan buang. Kemudian ada saluran udara masuk buang, menjadi tempat ruang bakar dan juga water jacket, dan juga terdapat busi. Nah, di dalam silinder head ini akan terjadi pembakaran. Percikan bunga api yang dihasilkan oleh busi. Nah, ini terjadi pada silinder head. Selanjutnya adalah piston atau tora. Apa fungsi daripada piston? Fungsi piston adalah menerima tekanan gas hasil pembakaran, kemudian diteruskan ke crankshaft melalui connecting rod. Nah, itu piston. Jadi piston adalah komponen yang bergerak naik turun itu, yang bergerak yang tempat untuk memampatkan campuran udara dan bahan bakar, kemudian terjadi pembakaran atau percikan bunga api di situ. Selanjutnya adalah connecting rod. Nah, apa fungsi dari connecting rod? Connecting rod ini berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft dan meneruskan tenaga dorong piston ke crankshaft. Jadi piston itu adalah kepalanya, kemudian penghubungnya ini adalah connecting rod. Nah, tenaga pembakaran yang ada di piston kemudian disalurkan ke crankshaft melalui connecting rod. Komponen selanjutnya adalah crankshaft atau force angle. Force angle berfungsi untuk merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Jadi crankshaft ini nanti yang akan meneruskan tenaga hasil pembakaran dari piston kemudian menuju connecting rod. Nah, selanjutnya dari connecting rod ini melalui crankshaft akan disambungkan ke flywheel. Nah, pada crankshaft ini karena terjadi putaran terus-menerus sehingga terjadi panas. Untuk meminimalisir panas yang terjadi dan menyebabkan keausan, maka di dalam crankshaft ini juga ada bantalan crankshaft atau bantalan force angle. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keausan pada crankshaft. Komponen selanjutnya adalah flywheel atau roda penerus. Fungsi flywheel ini untuk menyimpan tenaga putar atau gaya inersia, kemudian memperhalus aliran tenaga yang keluar dari mesin. Ini nanti flywheel berfungsi untuk meneruskan gaya atau meneruskan tenaga yang diperoleh dari crankshaft menuju klep atau kopling. Nah, ini menggunakan flywheel. Selanjutnya oil pan atau panci oli. Ini adalah bak oli yang terbuat dari baja yang dilengkapi dengan penyekat atau separator. Kenapa diberi separator? Hal ini bertujuan agar oli tetap rata dan tidak berpindah-pindah ketika kendaraan berada posisi miring atau berhenti secara mendadak. Dan untuk memastikan bahwa pompa oli ketika bekerja tidak kekurangan pasokan oli, inilah fungsi separator. Dan oil pan atau panci oli ini terletak di bagian paling bawah di komponen engine. Nah, seperti itu beberapa komponen utama yang ada di engine atau mesin. Baik para siswa sekalian, silakan latihan soal berikut ini dikerjakan ya. 1. Sebutkan apa saja komponen utama mesin bensin. Kedua,
Apa fungsi water jacket pada blok silinder? Kerjakan dengan baik dan benar. Kalau kurang paham, silakan videonya diputar kembali. Baik para siswa sekalian, materi kedua pada KD 3.1 telah selesai, tapi belum selesai. Masih ada satu materi lagi tentang mekanisme katup. Setelah ini ya, langsung cek video selanjutnya.